Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini mari kita melanjutkan materi kita. Hari ini akan saya berikan materi yaitu sumber penyakit hati. Jadi dalam perjalanan manusia hidup di dunia ini, yang mana tujuannya adalah beribadah, itu bisa sampai pada tujuannya jika dia benar-benar ikhlas, benar-benar meniatkan semua amalan-amalannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk bisa selamat dari semua itu, orang itu harus bersih dari penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati itu banyak sekali, akan tetapi semua penyakit hati itu ada sumbernya. Jika sumbernya ini sudah bisa kita atasi, maka semuanya akan bisa hilang. Sebelum kita ke materi, mari kita berdoa dahulu ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa silahkan. Baiklah anak-anak, di dalam Quran surat Al-Dzariyat ayat 56 disebutkan bahwa Allah telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita itu jin, manusia, kita ini diciptakan Allah tidak lain adalah untuk beribadah. Jadi beribadah itu ada dua macam, ibadah mahdhah, ibadah yang murni, dan ibadah ghairu mahdhah yang selain murni tadi. Ibadah mahdhah itu ibadah yang murni sesuai tuntunan syariat seperti sholat, zakat, puasa, haji. Itu adalah ibadah mahdhah, ibadah yang murni. Sedangkan ghairu mahdhah itu selain ibadah murni seperti saling menyapa, tolong menolong, saling bermusyawarah dan sebagainya. Jadi orang itu diciptakan untuk beribadah. Ibadah ada dua tadi sudah saya sebutkan. Dalam perjalanan beribadah manusia itu ya, seringkali amalan-amalannya itu rusak, tidak bisa sampai kepada Allah. Dia bersedekah, dia sholat, dia berbuat baik, akan tetapi tidak bisa sampai kepada Allah, diterima oleh Allah karena ada beberapa sebab, dan salah satunya adalah dia berpenyakit hati. Contohnya dia menjalankan apa yang diperintahkan Allah itu supaya dilihat oleh manusia. Saya sholat supaya dilihat tetangga saya zakat supaya saya dinilai, dicatat sebagai orang yang dermawan oleh teman-teman. Nah, itu adalah salah satu perusak ibadah-ibadah yang mana ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah, karena orang itu masih berpenyakit hati. Penyakit hati itu banyak sekali. Ada iri, dengki, ada sombong, ada acuh tak acuh, ada ghibah, ada anania dan sebagainya. Itu adalah beberapa penyakit hati. Kalau seseorang sudah terjangkit penyakit hati, maka semua perbuatannya itu akan rusak. Nabi juga pernah bersabda ya, di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka semua anggotanya menjadi baik. Tapi kalau segumpal darah itu rusak, maka semua perbuatan manusia itu juga rusak. Dan segumpal darah itu adalah hati. Hati kalau bersih, semuanya perbuatan akan bersih. Hati kalau kotor, jelek ya, berpenyakit, maka semuanya akan anggotanya juga berpenyakit. Oleh karena itu kita harus menjaga hati kita
supaya bersih sehingga amal kita, ibadah kita diterima oleh Allah. Dan tema bab hari ini ya adalah sumber penyakit hati. Banyak sekali penyakit hati, tapi sumbernya itu ada dua. Yang pertama adalah sumber penyakit hati itu adalah riya. Riya itu adalah pamer, menjalankan suatu amalan ibadah yang diniatkan selain Allah, selain mengharapkan ridhonya Allah, itu namanya riya atau pamer. Kalau kita punya penyakit seperti itu harus kita hilangkan. Kita harus ikhlas. Jadi kita sadar kalau ikhlas itu murni kepada Allah, dan Allah itu akan membalas semua perbuatan baik kita. Wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah itu tidak mengingkari janji. Jadi kalau kita mau berbuat baik, Allah akan membalasnya. Ya, jadi kalau kita berbuat jelek, Allah juga membalasnya. Riya itu adalah penyakit hati yang pertama, yaitu sifat seseorang yang riya itu tidak meniatkan semua amalannya, tidak meniatkan kepada Allah. Itu adalah riya, atau tujuan daripada berbuat itu selain Allah. Selain Allah berarti itu adalah dia itu pamer kepada makhluk itu ya. Jadi itu harus dihilangkan. Nomor dua, penyakit hati yang nomor dua adalah ujub. Ujub itu kagum terhadap diri sendiri. Oh, saya ini rupanya pintar, saya ini rupanya baik, saya ini rupanya ganteng, saya ini rupanya cantik. Nah, itu adalah ujub, kagum terhadap diri sendiri. Itu juga menjadi sumber dari penyakit hati. Kita tidak boleh ujub, kita harus sadar bahwa apa yang kita miliki itu semua dari Allah. Kita bisa pintar, Allah yang memberikan. Kita bisa berbuat baik, Allah yang menolong kita. Kita ganteng, kita cantik, itu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inti dari hari ini adalah sumber penyakit hati itu adalah dua, riya, pamer. Nomor dua adalah ujub, kagum terhadap diri sendiri. Kalau dua sifat ini sudah hilang dalam diri manusia, maka orang itu akan bersih hatinya, tidak terjangkit oleh penyakit hati yang lain. Oleh karena itu, untuk membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, kita harus menghilangkan sifat riya, pamer, dan ujub, kagum terhadap diri sendiri. Kalau itu sudah hilang, maka kita sudah bersih dari penyakit hati, sehingga ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau masih kita suka pamer, suka kagum terhadap diri kita sendiri, maka hati kita masih kotor dan amalan kita belum bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kita sampaikan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.